Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ghurib halaman 16 ya, memakai metode qiraati. Pada halaman 16 jilid ghurib ini pembahasannya yaitu tentang awal surat At-Taubah. Nah, di sini diawali langsung dengan ta'awud tapi tidak ada basmalahnya. Kenapa? Karena memang di surat At-Taubah itu dilarang untuk membaca basmalah. Dilarangnya di sini mayoritas ulama menghukumi sebagai makruh ya, tidak terus langsung berdosa haram, tidak. Karena makruh itu maka sebaiknya dihindari. Kenapa surat At-Taubah termasuk surat yang tidak ada basmalahnya? Ada banyak sekali pendapat. Yang pertama adalah dalam tradisi di Arab yang jahiliyah dahulu, jika mereka melakukan perjanjian dengan sebuah kaum dan hendak memutuskan perjanjian tersebut, maka mereka mengirimkan sepucuk surat pemutusan tanpa mencantumkan kalimat basmalah. Juga demikian ketika umat Islam memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi mengutus Sayyidina Ali untuk membacakan surat At-Taubah di hadapan mereka tanpa diawali dengan bacaan basmalah sesuai adat mereka. Karena basmalah itu isinya adalah kasih sayang. Pendapat yang kedua, Ibnu Abbas bertanya pada Utsman tentang dicantumkannya basmalah dalam At-Taubah. Utsman bercerita bahwa pada masa Nabi ketika wahyu turun pada beliau, Nabi memanggil salah satu sekretaris beliau untuk didokumentasi dan beliau mendikte penempatan dan tata letaknya. Dan perlu diketahui bahwa surat Al-Anfal termasuk surat yang turunnya awal, sedangkan At-Taubah termasuk yang turunnya terakhir. Nah, kedua kisah dan penyajian kedua surat di atas mirip dan hampir sama. Maka dalam hal tersebut Nabi tidak menjelaskan bahwa surat Al-Anfal bagian dari surat At-Taubah. Sayyidina Utsman pun berkesimpulan bahwa surat Al-Anfal bagian dari surat At-Taubah. Oleh karena itu Sayyidina Utsman mengurutkan kedua surat tersebut tanpa dicantumkan basmalah, hanya diurutkan saja. Pendapat yang ketiga, pada Khalifah Utsman, para sahabat berselisih pendapat tentang surat At-Taubah. Sebagian menganggap bahwa surat At-Taubah dan Al-Anfal adalah satu surat yang tidak terpisahkan. Sebagian yang lain menganggap bahwa keduanya adalah dua surat yang mandiri, masing-masing berdiri sendiri. Nah, untuk mendamaikan kedua perselisihan tersebut, Sayyidina Utsman mengambil sikap yang tengah-tengah, yaitu tidak mencantumkan basmalah. Kenapa? Agar kedua belah pihak yang berselisih dapat saling menerima. Yang keempat, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya pada Sayyidina Ali tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam At-Taubah. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa basmalah adalah kalimat aman, sementara surat At-Taubah turun sebab adanya perang, yaitu tidak aman. Oleh karena itu, antara aman dan perang tidak dapat disatukan. Demikian pula dalam basmalah itu terdapat kandungan rahmat kasih sayang, sedangkan dalam surat At-Taubah terdapat kemarahan karena perang. Oleh karena itu rahmat dan kemarahan tidak bisa disatukan. Lalu ada pertanyaan yang lain, bagaimana kalau membaca surat At-Taubah di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah hukumnya mubah atau boleh. Yang dianjurkan untuk baca ta'awud saja adalah di awal surat At-Taubah. Kalau di tengah-tengah langsung ta'awud boleh, dengan basmalah juga boleh. Kita akan membaca surat At-Taubah dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Hati-hati, ini bacanya ahadtum. Dalnya melebur ke huruf ta, jadi tidak mantul. Ini namanya bacaan idgham mutajanisain. Ahadtum. Kalau mim sukun ketemu mim, ini bacaan idgham mimi, dengung ya. Ahadtum minal musyrikin. Wa rasulihi. Ini bukan mad jaiz munfasil ya, tapi ini bacaan mad silah tawilah karena hi panjang ketemu alif. Ada lagi baro'atun. Ro di sini bacaan mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Ro-nya tersebut ro tafkhim, sama seperti ro ini karena berharokat fathah. Ayat kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Nah, ini wa'lamu ini mad jaiz munfasil, panjang ketemu alif beda kalimat, panjangnya 5 harokat.